Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video pembahasan makalah ilmu kalam. Kalau dilihat dari video pertama, kita sudah membahas dasar Quran ilmu kalam dan kemunculannya. Lalu di video yang kedua itu kita membahas tipologi serta pola pikir aliran-aliran ilmu kalam. Maka di video kali ini kita akan membahas tentang relasi ilmu kalam dengan filsafat dan tasawuf. Pembahasan ini penting karena ketiga disiplin ilmu tersebut sama-sama berkembang dalam tradisi intelektual Islam dan saling berhubungan satu sama lain. Walaupun memiliki pendekatan yang berbeda, sebenarnya ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari kebenaran dan mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita mulai dari pengertian ketiganya terlebih dahulu. Ilmu kalam itu adalah ilmu yang membahas tentang akidah atau keimanan Islam dengan menggunakan dalil nadli, yaitu Al-Quran dan hadis, serta dalil akli atau akal. Tujuan ilmu kalam adalah mempertahankan dan menjelaskan ajaran Islam serta secara rasional agar umat Islam tidak mudah terpengaruh oleh pemikiran dan penyimpangan. Serta filsafat itu adalah ilmu yang menggunakan akal pikiran secara mendalam, sistematis, dan kritis untuk mencari hakikat kebenaran dalam Islam. Filsafat itu membahas tentang Tuhan, manusia, dan alam semesta dengan pendekatan logika dan pemikiran rasional. Kemudian, tasawuf adalah ilmu yang menekankan aspek spiritual penyucian jiwa dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf itu lebih fokus pada pengalaman batin, pengendalian diri, dan pembentukan akhlak yang baik. Kalau disimpulkan secara sederhana, ilmu kalam itu fokus pada akidah, filsafat fokus pada akal dan pemikiran, sedangkan tasawuf fokus pada hati dan spiritualitas. Lalu bagaimana relasi atau hubungan antara ketiganya? Hubungan ilmu kalam dengan filsafat itu terlihat dari penggunaan akal dalam memahami kebenaran. Keduanya itu sama-sama logika dan pemikiran rasional. Bedanya, ilmu kalam itu tetap menjadikan wahyu sebagai dasar ilmu, sedangkan filsafat itu lebih bebas dalam berpikir menggunakan rasio. Contohnya ketika membahas tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu kalam menggunakan dalil Al-Quran lalu diperkuat dengan argumentasi akal, sedangkan filsafat mencoba membuktikan keberadaan Tuhan melalui logika dan pemikiran mendalam tentang sebab akibat serta hakikat alam semesta. Jadi bisa dikatakan bahwa filsafat membantu manusia berpikir kritis, sedangkan ilmu kalam menjaga agar pemikiran itu tetap sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, hubungan ilmu kalam dengan tasawuf. Ilmu kalam itu membahas keimanan secara teori dan argumentasi, sedangkan tasawuf mengajarkan bagaimana iman itu dirasakan dalam hati dan diwujudkan dalam akhlak sehari-hari. Misalnya, ilmu kalam itu menjelaskan bahwa manusia harus beriman kepada Allah. Tetapi tasawuf itu mengajarkan bagaimana cara menghadirkan rasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zikir, ibadah, keikhlasan, dan penyucian hati. Karena itu, tasawuf menjadi pelengkap ilmu kalam. Sebab, jika seseorang hanya memahami agama secara teori tanpa membersihkan hati, maka ilmu itu tidak bisa terasa
kering secara spiritual. Selain itu, filsafat juga memiliki hubungan dengan tasawuf. Filsafat itu membantu manusia berpikir mendalam tentang kehidupan, sedangkan tasawuf itu membantu manusia menemukan ketenangan jiwa dan makna hidup. Jadi, antara akal dan hati harus berjalan seimbang. Dalam makalah ini juga dijelaskan tentang epistemologi atau sumber pengetahuan dari ketiganya. Ilmu kalam itu memperoleh pengetahuan dari wahyu dan akal. Artinya, ajaran agama tetap menjadi sumber utama, lalu dipahami dengan pemikiran rasional. Filsafat itu memperoleh pengetahuan terutama dari akal dan logika. Karena itu, filsafat sangat menekankan cara berpikir kritis dan sistematis. Sedangkan tasawuf memperoleh pengetahuan melalui hati, pengalaman spiritual, dan kedekatan kepada Allah yang dimaksud ma'rifah. Dari sini kita bisa melihat bahwa ketiganya itu sebenarnya saling melengkapi. Di dalamnya itu disebutkan bahwa akal tanpa wahyu bisa tersesat. Wahyu tanpa pemahaman akal bisa kurang mendalam. Dan keduanya tanpa tasawuf bisa terasa kering secara spiritual. Artinya, manusia membutuhkan keseimbangan antara akal, iman, dan hati. Kemudian ada juga persamaan dan perbedaan antara ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Perbedaannya adalah ketiganya sama-sama membahas tentang Tuhan, manusia, dan kehidupan. Ketiganya itu juga berkembang dalam tradisi keilmuan Islam dan sama-sama bertujuan mencari kebenaran. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan dan metodenya. Ilmu kalam itu menggunakan pendekatan rasional, teologis, yaitu perpaduan antara akal dan wahyu. Filsafat itu menggunakan pendekatan rasional murni melalui logika dan analisis kritis. Sedangkan tasawuf itu menggunakan pendekatan spiritual melalui latihan jiwa, dzikir, dan pengalaman batin. Ilmu kalam itu membantu menjaga keimanan seorang agar tidak mudah goyah oleh pemikiran yang menyesatkan. Filsafat itu melatih manusia agar mampu berpikir kritis, logis, dan bijaksana dalam menghadapi masalah kehidupan. Sedangkan tasawuf itu membantu manusia membereskan hati, mengendalikan diri, dan membentuk akhlak yang baik. Di era modern seperti sekarang, relasi ketiganya itu semakin penting. Banyak orang cerdas secara intelektual tetapi kosong secara spiritual. Ada juga yang semangat beragama tetapi kurang memahami pemikiran rasional sehingga mudah terpengaruh hoax atau fanatisme sempit. Karena itu ilmu kalam diperlukan untuk menjaga akidah, filsafat itu diperlukan untuk menjaga membangun cara berpikir kritis, dan tasawuf itu diperlukan untuk membentuk ketenangan jiwa serta akhlak mulia. Jadi inti dari pembahasan ini adalah ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf bukanlah ilmu yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Ketiganya itu membantu manusia memahami Islam secara utuh, baik dari sisi akal, iman, maupun hati. Dengan mempelajari ketiganya secara seimbang, seorang tidak hanya menjadi cerdas dalam berpikir, tetapi juga kuat dalam keimanan dan baik dalam akhlak. Mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.